Oke, intro aja ya. Kalau misalnya bahas tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gini. Kalau misalnya kamu punya dua buah benda A sama B, terpisah jarak sejauh R. Nah, kalau misalnya ada interaksi dua buah benda kayak gini, terpisah jarak sejauh R, maka nanti antara dua benda ini dia akan punya yang namanya gaya. Jadi syarat benda itu timbul gaya harus ada interaksi. Dan kalau berinteraksi berarti kan bendanya nggak boleh cuma satu, harus lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tapi untuk mencari gayanya itu tetap satu-satu. Jadi kalau misalnya Saman punya di sini C, maka misal yang ditanyakan berapakah gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda A, maka harus dicari dulu antara FA dengan B sama FA dengan C. Tapi ingat di sini C-nya kan bentuk sudut. Kalau ditinjau dari A, maka nanti pakai penguraian vektor. Kenapa pakai penguraian vektor? Karena gaya adalah vektor. Jadi nanti khusus untuk yang di C, FAC ada FAC sumbu X sama FAC sumbu Y. Oke, kalau sudah nanti untuk nyari FA, balik lagi seperti nyari resultan vektor, yaitu FA sumbu X berarti gaya di benda A yang di sumbu X itu apa saja dikuadratkan ditambah dengan FA sumbu Y dikuadratkan. Oke, kembali lagi ke bahasan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini mirip seperti hukum kolom yang kamu di SMP dulu kan kamu udah dapat hukum kolom itu FK Hi1 Hi2 per R kuadrat, ya kan? Nah, ini mirip sama gaya gravitasi. Kalau di kolom ini yang diomongkan bendanya itu berupa partikel, ukurannya sangat kecil. Kan iki ndo SMP biyen ngono arek. Ya, ada dua buah partikel atau lebih terpisah jarak sejauh R dengan konstanta kolomnya K. Kalau di gaya gravitasi itu yang diomongkan bendanya masanya lebih besar. Kalau di contoh-contoh kita biasanya di gravitasi itu ngomongkannya sudah langsung skala planet gitu. Tapi untuk rumusnya hampir sama. Jadi gaya gravitasi itu besarnya G M1 M2 per R kuadrat. G itu siapa? G itu konstanta universal gravitasi atau gravitasi universal gitu loh. Lupa saya. Nah, M1 sama M2 itu benda yang diinteraksikan. Benda 1 sama benda 2. Kalau di soalmu itu kan ada lingkaran besar sama lingkaran kecil, ya kan? Lingkaran besar sama lingkaran kecil interaksi sama M. Berarti kan satu-satu. Lingkaran kecil sama M, lingkaran besar sama M. Gitu. Yang ini kita sudah punya masanya. Yang ini sudah punya belum? Yang ini sudah punya belum? Kalau belum punya berarti kan dicari dulu nanti untuk dimasukkan ke sini. Nah, R-nya nanti kita pakai bantuan pusat massa.